Di kesempitan kali ini kita punya kesempatan ngobrol dengan sosok 2000. Sosok 2000? Kembalian. Apaan sih sosok 2000? Ini Mbak Indina, orang yang ahli bahasa asing, yaitu bahasa Lenteng. Bahasa Inggris dong, kok bisa bahasa Lenteng sih? Nanti aku tanya-tanya lebih jauh bahasa Inggris. Tapi gimana kamu, apa kabar sekarang, sehat? Aku sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ya. tidak bergejala kan? Enggak lah, hari ini Kalau bergejala enggak. mending kita nggak usah aja. Emang pernah sakit dan ada gejala itu akhir Juni kemarin. Dan sempat, Sakit demam gitu. ya demam, kemudian anosmia selama seminggu loh. Hilang penciuman gitu. Betul. Nah, Tapi sekarang kalau udah isoman sekitar sebulan sampai itu Idul Adha aku keluar pertama kali gitu. Iya? Iya. Ke masjid itu Tapi pertama nggak kali tes-tes keluar. gitu? Udah enggak. Oh, Nggak aman disaranin berarti ya? sih, iya. Karena kan bikin ini ramuan tradisional sendiri kayak Jamu-jamu gitu? Iya, jadi sama bukan berjemur, hanya vitamin, berjemur. iya gitu aja udah. Makan yang banyak, vitamin, berjemur. Ya, yang penting bikin obat sehat, sendiri. tidak hilang penciuman, apalagi Iya. hilang rasa. Ah, Apa itu sering mengalami kamu? rasaku di mana ya gitu. belum menemukan rasa. Belum menemukan rasa yang tepat. Ngajar lanjut? Lanjut dan baru mulai PTM minggu ini. Mulai PTM minggu ini ya? Iya. Berapa lama tuh kemarin PJJ? Sekitar 2 sampai 3 bulan. Wih, lama banget. Iya. Online itu ya? Iya, online. Waduh. Nanti aku tanya-tanya lebih jauh soal Oke. kamu mengajar, kan pasti banyak yang penasaran. Kok temanku banyak guru-guru semua? Padahal kan aku sering bolos dulu. Sering menyisahkan guru. Sekarang temanku Karena guru-guru. teman-temanmu tuh baik-baik semua, punya mimpi yang mencerdaskan anak bangsa. Wih, sih. Aku dulu yang mau dicerdaskan ogah-ogahan padahal. Kita sekarang langsung bahas buku aja ya. Kamu kan kemarin pengen ngobrolin beberapa buku yang menarik buat kamu, Iya. terus yang berpengaruh juga buat kamu katanya. Wih, lebih berpengaruh buku ya daripada agama buat kamu ternyata. Nah itu juga gitu ya. Di rumah kan juga ada banyak buku agama. Itu jadi salah satu pertanyaan bapakku itu. Wih, serius ini nih? Iya bener. Apa bapakmu nanya? Bapakku kan suka sekali buku-buku agama ya. Dari Ah, dulu gitu dia sudah. Nah buku-bukuku ya kayak gini. Yang bahkan dia Buku agama yang bapakmu punya tuh apa? beragam Gil. Kayak misalkan ini ya, Misteri Energi Wudhu gitu. The Power of Istighfar gitu. Kemudian Jatuh Hati pada Ilahi. Kemudian ada juga Sabda Cinta Jalaluddin Rumi gitu. Oke. Dan ada lagi nih yang paling berkesan, Malam Pertama di Alam Kubur. Oh, astagfirullah. Itu kamu baca? Enggak, aku nggak baca. Aku nggak minat. Malam Pertama di Alam Seperti Kubur. Itu ya. Tapi sempat pada satu momen itu aku ada perbedaan pendapat dengan bapak sih. Nah, menurutku ini salah satu dari pengaruh buku-buku yang aku baca. Buku-buku ini ya? Iya, nggak ada di sini juga sih. Iya, maksudnya buku-buku yang populer, yang biasa Iya, gitu, bukan iya, buku agama. Iya, betul. Dan juga obrolan dengan beberapa teman di Toremaus Oke. tentang pernikahan. Oke. Iya. Wah, gimana tuh? Kok langsung pernikahan Ya, gitu ini? Aku sih karena udah banyak baca buku dan dengar pengalaman orang, ngobrol gitu, ikut kayak semacam kajian. Aku berpikir ya perempuan nggak apa-apa nggak menikah di usia muda. Perempuan nggak menikah di usia 25 Di itu usia oke. di bawah 25 ya, Iya, di usia betul. muda itu ya. Gitu. Terus gimana tuh bapakmu tuh? Tanggapannya, wah buku tuh benar-benar mempengaruhi kamu ya. Gimana itu dulu kamu belajar agama, belajar taklimul muta'alim, belajar apa segala macam, itu habis ya semua gitu. Tapi itu hanya candaan sih. Tapi balik lagi bapak tuh memberikan kebebasan kamu mau buku apa, mau baca buku apa aja, bebas. yang penting kamu bertanggung jawab terhadap pemikiranmu sendiri gitu. Aku juga gitu tuh, di buku tuh juga bebas baca buku apa, baca buku berbahaya, buku ateis gak apa-apa. Yang penting sholat buat Iya, ibuku tuh. iya. Kalau aku nggak sholat, itu udah berpengaruh buruk itu. Jadi yang penting sholat aja lah. Mau pikiranku kayak gimana, urusan belakangan kata ibuku. Jadi memang buku bacaanku sama bapakku tuh beda. Beda-beda ya? Genrenya Beda jauh jauh. ya? Bapakku yang kalem. Bapakmu halus. nggak tertarik baca buku ginian? Enggak, tapi dia tahu beberapa penulis kayak Leo Tolstoy. Aku tahu tahu dari ya? bapakku, tahu lah dia. Jangan-jangan dulu Leo baca Tolstoy. bapakmu. Mungkin ya. Leo Tolstoy itu versi bahasa Inggrisnya, terus bapak tuh bilang, wah kamu punya Leo Tolstoy juga gitu. Aku kaget mah. Loh, Tahu. aku juga tahu Leo Tolstoy gitu. Wis.
Kaget. Shakespeare pasti tahu. Tahu lah dia. Kayak Terus penulis apa lama ya? dia. Siapa dia? Mahatma Gandhi tahu Heeh. jelas. George Orwell dia sempat mendengar sekilas katanya, Mm-mm. tapi nggak pernah baca bukunya sama sekali. Bapakmu tuh, sorry nih, kelahiran tahun berapa sih kok tahu orang-orang itu? Berapa ya? 79 apa? Kelahiran 79. Ya, pokoknya sekarang beliau tuh umurnya 51 atau 2. Oh, 51 atau 2. Aku pikir bapakmu itu memang hidup di masa mereka gitu. Oh, enggak. Berarti bapakmu emang suka ngulik dulu ya? Iya, suka baca dari mbahku gitu. Jadi tahu penulis-penulis yang sudah mendahului Iya, kita semua. Betul. Walaupun nggak baca sebenarnya menurutku ya bapakku tuh hanya tahu Oh, hanya gitu. tahu sekilas gitu. Kayak George Orwell dia tahu tapi nggak baca. Nggak bukunya. pernah baca bukunya ya? Sampai kita ngomongin bapakmu. Harusnya bapakmu aja yang datang ke sini. Bawa. Ya udah diundang aja lagi di next channel. Iya, next kita undang Bapak Indina. Ada apa nih yang paling menarik buat kamu? Ini dong. Aib dan Martabatnya Dag Solstad. Solstad. Iya. Terbitan margin kiri Iya, ya? terbitan margin kiri. Kalau aku nggak salah ingat nih, itu buku yang menyebalkan sekali karena Wah, itu dia Gil. paragrafnya panjang-panjang Dan banget. tidak ada bab-bab sama sekali. Iya. Kemudian nggak ada dialog juga nih di sini. Masa? Nggak ada dialog. Jadi semua Singkat ceritanya tuh apa sih? semua tokoh di sini ya digambarkan secara narasi, nggak ada dialog-dialog. Oleh naratornya gitu. Betul. Dan kalau nggak salah ceritanya seorang profesor apa ya? Apa guru gitu? Seorang guru. Guru, Jadi yang? makanya aku inget diriku sendiri pas baca buku ini. Awalnya tuh beli buku ini karena random sih. Heeh. Kan suka banget sama beberapa bukunya Margin, Kiri. yang terjemahan. Iya. Dan kupikir ini juga bagus karena Heeh. novel. Ternyata Pas pertama baca langsung ini kayaknya aku salah beli deh. Karena aku ngebosenin Gil nih. Iya, Nggak itu ada babnya, terus dia panjang juga banget itu. panjang terus ya sebagai gambaran tuh satu paragraf tuh bisa sampai 2 halaman gitu. Iya kan? bisa. Iya benar. Padahal orang Panjang paling nulis sekali. satu paragraf tuh isinya paling 5 kalimat gitu. Itu 2 halaman. Dan kamu tahu ya font ala margin tuh kecil begini kayak koran gitu. Aku it's okay untuk buku-buku yang lain yang dia berbab-bab gitu. Karena kayak oh ada jeda nih, kayak bisa bernafas. Ini tuh baca kayak nggak bisa bernafas gitu. Kayak dia bekep bantal. Iya. Awal-awal tuh ngerasa, oh ini kayaknya aku salah beli buku gitu. Tapi kemudian karena waktu itu aku nggak ada buku yang mau dibaca, ya akhirnya aku mau nggak mau baca tetap sampai habis. Nah mulai di pertengahan tuh udah mulai Nggak ada buku yang mau dibaca atau nggak ada uang untuk beli buku lagi? dua-duanya. Itu dua kemungkinannya kan. Dua-duanya. Ya kan nggak beli buku karena nggak ada Nggak ada duit. duit. Terus akhirnya udahlah baca itu aja Iya, gitu. aku baca nih pas lagi posisi jaga ujian. Di sekolah. Iya. Oke. Karena nggak bisa bawa HP kan ke kelas tuh, jadi Kamu aku bawa buku. siswamu lagi ujian, kamu baca buku. Pada nyontek dong mereka semua. Ya aku cek sesekali lah. Kayak dulu nggak pernah nyontek aja. Sudah, ayo kita tidak usah membuka aib masing-masing. Terus gimana tuh? Dia ini tentang seorang guru sastra Norwegia. Oke. Namanya Elias Rukla. Yang pembelajarannya dia tuh sangat membosankan. Jadi semua siswa nggak suka sama dia. Di ceritanya tuh Iya, ya. di ceritanya itu. Kenapa? Karena menurut siswanya itu cara dia mengajar sama dari tahun ke tahun. Karena memang begitu kan. Pakem gitu ya. Pakem, materi nggak berubah, kurikulum tetap, metode sama. Apalagi dia sastra nih. Dia ngajar sastra yang Sastra Norwegia. sastra Norwegia yang anak-anak nggak suka. Nggak usah ke Norwegia, di sini aja. Siapa sih yang suka sastra anak-anak gitu? Iya ya. Susah iya, ya, iya, susah. iya. Jarang-jarang yang suka. Iya betul. Nah itu jadi kayak refleksi ke aku. Wah, apakah jangan-jangan cara mengajarku juga sama nih kayak Elias Rukla gitu. Jadi perlu nih metode atau strategi baru supaya kita bisa menyeimbangkan dengan ketertarikan siswa gitu. Jadi nggak yang sama tiap tahun ngajarin sama, oh sastra lagi ya udah gini aja metodenya, oh ya udah ini lagi tugasnya, oh ya udah ini lagi. Tapi nggak membuat siswa Gini. tertarik gitu Iya, ya. Kita harus gitu. tarik gitu. Gitu, itu pertama ya. Kemudian poin kedua dari buku ini itu adalah betapa sastra itu memang peminatnya sedikit. Dan kalau di luar negeri itu kan ada beberapa buku yang wajib, buku bacaan wajib Buku ya. bacaan wajib sastra. Kayak misalkan di Amerika tuh ada To Kill a Mockingbird kalau nggak salah.
terus di ya adalah yang lain To juga Kill a aku nggak. Mockingbird tuh siapa? Harper Lee. Harper Lee. Iya, buku keduanya itu Set a Watchman. Set a Watchman. Iya. Ada itu di luar negeri kayak gitu. Kok di Indonesia nggak ada ya? Kok di Indonesia tuh Kan nggak ada tapi kan kayak- dikenalin kayak Siti Nurbaya. Aku nggak tahu. Aku Cerita nggak- sekilasnya gitu. Aku nggak tahu ya sastra-sastra lain tuh gimana. Cuman memang dari aku waktu sekolah, karena emang sudah suka baca dari dulu. Sastra-sastra yang aku tahu itu ya Moting Gabushe gitu. Yang lama banget Tapi itu. kenapa aku nggak pernah tahu kayak gini lah. Ahmad Tohari aku baru tahu sekarang loh. Di sekolah kamu nggak pernah tahu Nggak itu? tahu. Eka Kurniawan, Ahmad Jangan-jangan kamu Tohari. karena bolos? Enggak lah, aku rajin. Rajin. Ahmad Tohari aku baru tahu sekarang. Terus Heeh. Pramudia aku Pramudia baru tahu di Udah pasti gak akan dikenalkan Iya, dong iya. di sekolah. Kan dulu kita pernah ngobrolin penghancuran buku itu ya, terus Itu dilarang tuh. ke kanon-kanon sastra gitu. Pramudia itu aku baca kuliah. Yang ternyata temanku di Hulu itu udah baca lama Pramudia. Kayak gitu. Kalau Berarti di di sekolah paling Hairil Anwar gitu ya yang Khairil diperkenalkan Anwar, ya, kemudian selalu itu. puisi-puisinya Taufik Sama Ismail. Deza Wawi Imron pasti. Pasti di buku pelajaran nggak ada. Iya, tapi kan pas Tapi di diperkenalkan, iya, di secara pelajaran bahasa Indonesia lisan, pasti. iya, diperkenalkan secara lisan oleh guru bahasa. Inilah Deza Wawi Imron, tetangga saya. Paling gitu. Iya, iya. Terus. Ya gitu. Dan apakah kondisi di Indonesia ini sama juga ya di luar negeri? Apakah anak-anak tidak suka sastra? Tapi di Amerika katanya banyak kok anak-anak yang suka sastra gitu. Nah, ya, jadi aku merefleksikan ke diriku pada waktu sekolah dan hari ini juga. Belum lagi sekarang kan sastra nih harus bersaing ketat sama gadget ya nggak sih, sama TikTok, sama gitu. game. Games dan ya hal-hal lain yang lebih modern lah daripada sekedar baca sastra. Kalau orang nggak paham, ya ngapain baca sastra, buang-buang waktu gitu. Tapi kamu di sekolah ngajar apa? Ngajar sastra? Aku ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Pasti ada nyerempet sastra Inggrisnya dikit? Nggak ada, Gil. Nggak ada ya? Di kurikulum tuh nggak ada. Nggak kayak memperkenalkan Shakespeare gitu-gitu? Nggak Menulis ada. prose gitu-gitu? Nggak ada. Menulis puisi. Apa dong cerpen, ngajarnya nggak ada. kalau gitu? Ini seru sih. Aku ngajarnya SMK ya, sekolah Oke. menengah kejuruan yang Oke. orientasinya Yang adalah kerja. pragmatis ya, Ya, orientasinya. orientasinya kerja. Dan itu nyata banget di buku pelajarannya, Gil. Oke. Apalagi di kelas 3 tuh. Di kelas 3 tuh udah diajari nulis surat lamaran, bikin CV. Oke. Atau Essay-nya itu mereka itu ya, iya, nulis iya. essay-nya Atau kalau surat ada lamaran. dialog, misalkan asking and giving opinion gitu, ada materi itu. Ya dialognya itu udah di dalam perusahaan. Oke. Obrolannya kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Cara menyusun laporan perusahaan. Cara menjawab interview gitu. Itu di buku kelas 3 semuanya udah Iya. tentang orientasinya ke pekerjaan atau perusahaan. Apa manual book machine gitu ada? Betul. Itu ya? Iya, Baru gitu. tahu loh, serius. Sampai suatu ketika, nah ya buku-buku ini tuh yang kemudian bikin aku muter otak untuk nggak apa-apa nih nyeleweng sebentar dari kurikulum gitu. Karena aku dapat pertanyaan nih dari siswa dulu pas mau ngajarin cara menulis surat lamaran. Oke. Mereka tuh tanya gini, ngapain Bu belajar nulis surat lamaran? Saya mau kerja ke Jakarta nggak pakai ini gitu. Aku yang langsung, iya ya, terus ngapain nih? Gitu. Nulis surat kerja lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Iya betul. Tapi kerjanya cuma dalam ke Jakarta bahasa doang. Indonesia aja mereka susah kan nulisnya karena ya buat apa? Ya, Kayak aku mereka nggak mau ke butuh. Berlin aja gitu ya. Nah itu dia, nama perusahaannya juga udah asing gitu, nggak yang akrab di telinga mereka. Terus juga cara membuat CV atau resume ya. Apa yang mau ditulis Bu? Kami nggak ada prestasi. Nggak punya pengalaman juga Kami nggak kan? ada pengalaman proyek-proyek, bikin proyek ini apa? Kami nggak ada gitu. Oke. Dan itu yang bikin aku kemudian, oke deh, ayo kita skip pembelajaran tentang cara menulis surat lamaran dan CV. Jadi aku ganti ke hal lain. Dan itu ada sisi baik buruknya. Baiknya mereka seneng ikut pelajaran, antusias. Nggak baiknya aku capek, Gil. Kamu ganti ke apa tuh? Contoh ya, misalkan, mereka kan ada yang jurusan pertanian. Hah? Kan SMK Oh iya, jurusan oke. sih, Aku rooming nih jurusan pertanian. Ya aku ganti topik-topiknya dengan gimana nih
kita nyusun dialog yang kita seolah-olah ada di sawah atau jual tembakau gitu. Dan itu aku harus cari dialog yang lebih cocok atau aku nyusun sendiri gitu. Anak-anak Yang lebih sesuai- antusias tuh? Iya, Begitu ya? lebih antusias, ya bukan antusias banget, tapi mereka ngerti gitu. Ngomongin ini harga tembakau berkurang atau apa gitu, ngerti mereka. Itu di luar kurikulum? Di luar kurikulum. Oke. Kurikulumnya yang tidak kontekstual berarti? Iya bener, nggak kontekstual kayak sekolah biasa saja. Nanti kita bahas sambungannya sama sekolah tuh ya. Iya, jadi harus ada beberapa hal yang aku ganti gitu. Dan capeknya ke aku harus nyari materi yang cocok. Karena belum lagi problem keberagaman peserta didik ya. Keberagaman lebih latar suka- belakang itu ya. Satu lebih suka memang ngobrolin pekerjaan ya di pasar gitu. Satu nggak suka, lebih suka baca misalkan, atau satu nonton apa ya, kayak layar gitu. Itu susahnya untuk mengakomodir semua Macam-macam itu susah ya. keberagaman itu. Itu Ya kalau mau di panduannya nggak ada di kurikulum, nggak tapi ada. kamu harus cari Koridornya sendiri. sama, kayak oke hari ini kita belajar asking and giving opinion. Memang kamu ganti aja Ya, aku ganti konteksnya aja gitu. topiknya. Atau ganti dengan apa nih yang booming sekarang? Kamu setuju nggak kalau siswa main TikTok terlalu sering? Nah, itu kan bisa jadi minta dialog. opini mereka Iya. ya. Mereka nyusun sendiri, bisa tuh, karena mereka mengeluarkan opini sendiri. Tapi kalau harus misalkan obrolan di perusahaan yang kita outbound weekendnya kemana? Ke puncak. Outbound weekend. Kan di perusahaan tuh ada outbound ya, agenda outbound dia mereka. Ya ampun, mereka Apa? weekend aja kadang nggak punya loh. Harus Betul, bantu-bantu ibu kadang. Iya. Ini outbound weekend. Mereka nggak kenal namanya weekend. Dan ya begitulah. Itu kan kamu berarti harus bekerja ekstra dong, Di. Iya, bekerja ekstra. Kok mau sih? Kan nggak dibayar. Untuk kerjaan ekstra itu. Ya memang nggak dibayar ya, tapi nggak tahu ya. Aku kayak ngerasa punya tanggung jawab untuk aku ngerasa berdosa, Gil. Yes. Raja. Kok baik banget nih. Kamu tapi ngajar beneran. itu nggak bisa gitu, ngajar, masuk kelas, ngasih materi mereka, terus pulang dan dengan kehidupan yang damai adalah gitu. Indina di awal. Sebelum Pernah aku- tapi begitu? Pernah begitu. Pernah Yang penting aku udah ngajar, gajiku gak telat gitu, udah pernah hidupku ada di damai. posisi gitu. itu karena ya aku udah jadi guru, ya udah masuk kelas, Oke. ngajarin mereka paham gak paham ya udah, yang penting aku ngajar, ya udah pulang. Ada tugas, aku ngoreksi, evaluasi. Sorry Ndi, aku potong. Kamu sejak tahun berapa ngajar? 2017. 2017. Langsung di SMK itu ya? Enggak, aku ke pulau dulu. Wah, ini aku nggak tahu nih. Pulau mana? Gili Genting sih, deket. Nggak deket juga dong, Gili Genting. Itu naik sepeda motor 1 jam dong. Iya. Ya maksudnya kalau dibandingkan kayak Kangian Oke, atau gimana itu kan relatif deket ya. Itu apa di situ? SMA? SMA, Oke. aku jadi sukarelawan. Oke, sukarelawan ini gimana sih maksudnya? Eh, Honorer? Jadi dulu yang nggak Sukuan? sama kayak honorer sih. Jadi dulu aku tuh kenal sama seorang kepala sekolah di Gili Genting sana. Terus karena waktu itu aku jiwa muda ya, baru Wes! lulus, Ya. baru lulus kuliah, pengen ngelakuin banyak hal, pengen ingin punya mengubah banyak dunia. pengalaman. Pengen punya pengalaman, terus ketemu sama seorang kepala sekolah di sana yang ternyata guru bahasa Inggrisnya itu lebih memilih kerja ke Jakarta daripada ngajar. Jadi kosong dong, kosong dong. Kamu di sana. ditawari? Aku Sini ditawari, yuk, gitu. Ya. mau nggak gitu. Aku nggak langsung mau, aku bilang mau ikut dulu. Jadi hari pertama tuh aku ikut. coba dulu ya. Oh naik kapal, di kapal tuh ketemu sama ya orang puskesmas, orang-orang yang bekerja di apa sih namanya tuh, kecamatan. Yang dari daratan itu ya. Iya. Dari Dan ketemu Sorongki sama gitu. ibu-ibu pedagang. Oke. Iya, yang dia pulaan ke Pasar Anom jam 3 pagi, terus ke Gili Genting gitu. Oh menyenangkan nih gitu. Ke kamu menyenangkan tuh ya, prosesnya Kemudian ya. Ketemu di sana itu dengan siswa-siswa yang nggak aku bayangkan sebelumnya aku bakal ketemu dengan siswa-siswa Gimana yang tuh? begitu. Mereka nggak mau sekolah. Mereka nggak mau sekolah. Mereka Aku males bayanganku sekolah. siswa-siswa yang menginspirasi, bagaimana?
Karena itu Gil, aku mikirnya juga begitu. Oke, yang nonton Laskar Pelangi, oh itu jauh ya. Jauh-jauh dari hal kayak gitu. Mereka sudah nggak mau sekolah, artinya kemauan untuk sekolah itu hanya ngisi waktu luang gitu loh. Ngisi waktu luang loh. Jadi nggak ngapa-ngapain lah gitu, ketemu teman-teman aja nongkrong di sekolah. Ngisi waktu luang, kemudian mereka udah ada bayangan habis lulus nih, habis SMA mau nikah gitu. Jadi udah nggak ada bayangan yang nikah, sekolah, kuliah, kerja ke Jakarta. Iya betul. Atau enggak mereka nggak nikah ya pergi ke Jakarta. Nggak ada tuh mereka yang mau kuliah, mau bekerja di perusahaan gitu, bekerja secara formal di sektor formal kayak dinas gitu, nggak ada. Dan itu susah aku untuk membangun ketertarikan mereka dengan sekolah. Itu kamu pertama ngajar gimana? Nggak traumatis menghadapi anak-anak yang justru nggak mau sekolah? Ya kaget aku, Gil, aku harus ngapain? Aku harus ngapain nih menghadapi mereka gitu. Terus kok suka tuh gimana? Ya karena bertahan di situ. Ya bertahan selama 8 bulan kali ya. Pokoknya nggak lebih setahun lah. Itu bahasa Inggris kamu? Bahasa Inggris. Ya aku bilang aja, nanti di Jakarta bisa aja kalian ketemu sama turis gitu. Dunia tuh berubah loh. Bisa aja kalian itu nanti punya usaha besar terus ketemu sama turis, atau ya kalian tahu lah di Jakarta lebih besar daripada Sumeneb gitu. Ya tapi materi-materi yang aku sampaikan itu nggak yang berat-berat, karena tahu mereka nggak akan mau gitu. Seantusias itu ya. Seantusias itu ya, paling semacam mempelajari expression dalam bahasa Inggris. Tapi asik tuh pada akhirnya. Akhirnya mereka mau. Bukan mau dalam artian semua ya. Ya oke lah, ayo belajar bahasa Inggris. Terus di sana abis itu pindah ke Lenteng. Iya, pindah ke Lenteng. Itu gimana tuh, ditawarin juga? Akhirnya aku berhenti sih, memutuskan untuk berhenti. Kenapa? Di bulan Capek? ke-8. Wah, karena pada waktu itu aku udah kenal sama yang namanya realistis. Udah tahu rasanya BU nih. Iya bener, aku udah kenal yang namanya realistis. Wah, hidupnya harus realistis juga ya gitu. Tapi itu setelah desakan dari orang-orang di rumah. Desakan apa nih, gimana? Ya kayak misalkan ya, ada nih obrolan begini, nggak ngerti sama jalan pikiranmu. Lah orang-orang seusiamu ini udah mulai cari kerja yang bener. Lah kamu cari kerja yang nggak bener gitu. Nah, kan bener ngajar. Iya. Bayarannya yang enggak. Aku dianggap nggak bener dan nggak bener. Nggak settled gitu maksudnya ya. Iya. Karena sering gitu, tapi bukan dari bapak ibuku sih, orang keluarga yang ya lumayan deket gitu. Karena aku juga menjaga perasaan bapak ibuku, gimana ya mereka nanti juga bakal diomongin nih, ditanya-tanyain gitu. Oke lah, akhirnya aku berhenti gitu. Berhenti, dan pas setelah sorry aku potong lagi. Selama kamu di sana tuh berarti ya sukarelawan itu nggak dibayar? Bayarannya itu hanya berupa kayak apa sih, transportnya doang gitu loh, naik kapalnya. Yang kadang nggak cukup. Loh, enggak, Gil, itu ditanggung sekolah memang dalam 1 bulan. Itu ada catatannya. Oke. Dan catatannya itu yang pegang kepala berarti kapalnya kamu itu. Ibaratnya tuh nggak dikasih duit tapi udah dijamin transportnya gitu, penyeberangannya gitu-gitu ya. Iya, karena aku memutuskan nggak mau menetap di sana. Kan di awal tuh ditanya, ini gurunya nggak ada ke Jakarta, kamu mau menetap bekerja di sini atau enggak? Kalau mau menetap, nanti tak masukin ke Dapodik dengan tunjangan sekian, ada ininya gitu. Ya aku belum berani memutuskan untuk menetap di sana ya. Gitu ya. Jadi enggak dulu. Jadi kamu ambil sukarelawan aja lah, yang penting ditanggung transportnya gitu. Iya. Oke. Terus setelah tahu realita berhenti, gimana tuh, langsung dapat tawaran atau kamu nyari-nyari? Alhamdulillahnya setelah dari sana itu aku ditelepon sama Pak Ustadz. Ustadzmu, guru ngajimu lah gitu. Iya, kamu mau nggak ngajar di sekolah gitu. Akhirnya setelah diskusi sama orang tua, dia punya yayasan gitu, punya. Iya, jadi sekolah tempat aku ngajar sekarang itu adalah dulu tempatku ngaji gitu. Ya kamu tahu lah ya, aku dibesarkan di keluarga yang hormat kiai, harus apa ya, apa sih istilahnya, alat hini kiai kayak gitu. Ya deh, bapak lebih, gitu. Bapak lebih setuju kamu ngajar di sana aja. Ya finally aku udah ngajar di sana. Tapi itu tawarannya emang profesional gitu? Iya, dan aku udah memutuskan untuk shadow gitu ya. Oke, bener ya mau masuk Dapodik, oke gitu aku langsung.
Nggak jauh dari rumahmu itu? Nggak jauh. Nah, itu lebih enak ya? Iya, sekitar 2 kilo lah. Terus masuk di sana, ini sebelum kita balik ke buku ya. Masuk ke sana tuh kamu udah, kan kamu sebelumnya di pulau nih, menghadapi anak-anak yang di luar dugaan. Kamu ada nggak kebawa bayangan, jangan-jangan nanti di si sekolah yang baru kayak gitu juga nih? Enggak. Beda? Karena aku udah ngerasa nih, backgroundnya beda. Mereka tuh anak pesantren yang pasti mau nggak mau ya aku harus sekolah gitu. Seenggaknya mau sekolah gitu. Dan memang benar rata-rata ketika masuk sana mereka udah lebih modern gitu. Kayak habis lulus mau kuliah, nanti ada gambaran lebih antusias lah bekerja ya. gitu. Walaupun sebagian yang lain tuh nggak seperti itu. Ya tergantung background keluarga juga. Kamu masuk ke situ berarti nggak kaget lagi gitu Enggak, kan? enggak. Udah punya Iya. apa ya pengalaman gitu. Tapi asik di ngajar di situ di. Asik sih, so far asik. Asik ya. Tapi aku ada ketakutan gitu. Apa nih? Aku takut jenuh, kayak si Elias Rukla ini. Oke. Jenuh mengajar. Iya, tapi so far tuh aku belum ngerasain itu, kayak ya enjoy aja. Tapi ketika baca si kisahnya Elias Rukla, dia ada di titik jenuh jadi guru karena Makanya dia marah-marah kan di iya, akhir kan? dia udah ya bayangin 25 tahun gitu Ngajarnya loh, itu ngajarnya ya, sama, dengan cara begitu-begitu. Dengan respon siswa yang begitu, yang gak antusias. Aku sempat mikir, besok-besok nih pasti aku juga ada di posisi ini, yang aku udah jenuh sama rutinitas kayak gini. Halo, welcome back to my channel.